Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Selasa tanggal 13 Agustus. Adapun yang menjadi dasar pemberitaan Tuhan untuk kita pada malam hari ini, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-19 hingga yang ke-33. Dan perikop di sini saya tidak mengubah dari apa yang ada di dalam Alkitab, khususnya di ayat yang ke-19, yaitu kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Dan yang menjadi pembahasan kita, saya ambil di ayat yang ke-32 sampai yang ke-33a. Saya bacakan demikian. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja, dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan firman Tuhan ini, khusus di ayat 32 sampai 33a ini, sedikit disampaikan informasi tentang sosok dari siapa sebenarnya Absalom ini. Menurut keterangan Alkitab, bahwa Absalom itu yang pertama, ia adalah anak ketiga dari Daud, hasil pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Maaka dari Talmai. Dia adalah anak raja dari Gesur. Nah, kemudian Absalom ini mempunyai perawakan tinggi, rambut panjang dan tebal, tampan, berkarisma, dan sudah pasti sedikit banyak ia mewarisi daripada sosok ayahnya sendiri, Daud. Dan Daud sangat menyayangi anaknya ini, karena anaknya ini memang berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Nah, katakanlah ia memiliki fisik yang sangat sempurna sebagai seorang laki-laki. Nah, itu sedikit banyak informasi dari seorang yang bernama Absalom. Terus apa kira-kira yang menjadi persoalan antara Daud dan Absalom, sehingga di dalam ayat ini, terkhusus di pasal yang ke-18 ini, kenapa terjadi kematian yang dialami oleh Absalom, sehingga ketika Daud menerima kabar itu ia sangat sedih. Adapun asal mula dari permasalahan antara Daud dengan Absalom itu yang berujung kepada perselisihan, permusuhan antara ayah dan anak, yaitu dimulai dari Absalom yang merencanakan sebuah persepakatan gelap atau dapat dikatakan kudeta terhadap pemerintahan resmi, yaitu ayahnya sendiri, Raja Daud, dan berniat untuk menurunkan atau melengsarkan ayahnya dari tampuk pimpinan dan ingin menggantikan ayahnya menjadi seorang raja sebagai
putra mahkota. Nah, kemudian selanjutnya akibat dari hal inilah sehingga hubungan Daud dengan anaknya sendiri itu mengalami masalah, sehingga membuat mereka saling terjadi pertikaian. Nah, kemudian juga sosok Absalom ini karena ia memiliki sifat yang tidak terlalu bisa mengendalikan diri dan bersikap sedikit liar. Kemudian ia juga tidak terlalu menyaring setiap nasihat yang ia dengar yang disampaikan kepadanya. Artinya begitu ia menerima nasihat, ia langsung bertindak, ia langsung terhasut, terpancing, sehingga mengakibatkan ia jatuh kepada tindakan-tindakan yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kematian yang tragis dialami oleh Absalom, yang mana ia dibunuh oleh tentara ayahnya sendiri, sehingga pada akhirnya ia mati. Berita kematian ini disampaikan kepada Daud, yang pada akhirnya sebagai seorang ayah, meskipun sejahat apapun anaknya Absalom ini terhadapnya, namun karena kasihnya yang besar, ia pun merasa kehilangan dan bersedih begitu ia mendengar berita tentang kematian putranya Absalom. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari masalah atau dari nas ini tentunya ada beberapa hal yang mungkin akan diambil beberapa poin sebagai kesimpulan untuk kita renungkan. Yang pertama, bahwa dosa-dosa masa lalu anak orang tua, mengingat ada sebuah ungkapan mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Bisa jadi perbuatan orang tua pun bisa dilakukan oleh anak, bahkan bisa diulang, bahkan juga semakin hebat dalam kesalahan-kesalahan yang fatal. Kemudian yang kedua, orang yang cerdas mendapatkan banyak nasihat serta bijaksana dalam mengevaluasi nasihat-nasihat yang ia terima. Jadi jadilah orang yang cerdas, bijak, supaya kita bisa menyaring setiap nasihat-nasihat itu tidak langsung terhasut, tidak langsung terpancing. Nah, kemudian tindakan-tindakan yang menentang rencana-rencana Allah akan gagal cepat atau lambat. Dan yang terakhir, jangan abaikan sebuah nasihat, namun perlu juga kita saring supaya bisa memahami apakah nasihat itu baik atau buruk. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah diberitakan. Materaikanlah itu di dalam hati kami. Kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu di hari-hari yang kami lalui. Ampuni kami Tuhan jika ada hari-hari yang kami lalui dengan berbuat dosa, dengan mengabaikan Engkau, dengan menjauhkan diri daripada-Mu, dan tidak melakukan hal yang baik. Atas hari-hari yang kami lakukan dengan sia-sia, kami mohon ampun ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas segala berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan. Terima kasih untuk keluarga, sanak saudara, orang tua yang sudah melengkapi kebahagiaan kami.
berdoa untuk pekerjaan kami, sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melihara, melindungi kami semua, terkhusus yang berada di wilayah pelayanan Resort Samping. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berdoa berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.